Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pada malam ini aku akan review materi dari biologi. Biologi ada sekitar 7 topik. Yang pertama cells, living process, biodiversity, body system, genetic, health disease and microorganism, practical skill. Oke, kita mulai dari yang paling pertama, yaitu cells. Oke, ini dia tentang cells, mikroskopi, size, dan magnification. Kita lihat. Oke, ini dia. Even larger human cells like the skin cell are 2 times smaller than the grain of salt. A red blood cell is much smaller than that. Yang ini adalah materi pertama kita. Kalau bisa lihat ya, mikroskopi, size dan magnification. Apa sih ya? Nah, di sini itu kita akan bahas sebuah mikroskop, ya, ukuran dan juga pembesarannya. Bahkan sel manusia yang lebih besar, bisa seperti sel kulit, 20 kali lebih kecil dari sebutir garam. Nah, jadi 2 times smaller than a grain of salt. Terus sel darah merah jauh lebih kecil dari itu. Berarti bisa dibayangkan ya, kecil banget. Kemudian, to allow to use detailed cells, we need the help of the microscope. Untuk memungkinkan kita melihat detail dalam sel-sel ini, kita membutuhkan bantuan mikroskop. Making slide, nah ini membuat slide. Slide adalah sepotong kaca tipis yang digunakan untuk menahan objek yang diperiksa di bawah mikroskop. Ini bagian-bagian mikroskop maksudnya ya. Ada sepotong kaca tipis yang itu untuk menahan objeknya. Sebagian besar slide sudah dibuat untuk Anda jika Anda membuat kesempatan dalam menyediakan slide Anda sendiri. Lanjut, kita akan bahas plant cells. Ini sel untuk tumbuhan atau sel pada tumbuhan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kupas lapisan sel epidermis yang tipis dan transparan dari bagian tumbuhannya atau bagian ini bagian bawang deh, ini itu bawang. Kemudian tempatkan sel pada slit mikroskop. Yang ketiga, tambahkan setetes air atau yodium. Nah, ini emang mungkin yodium atau air ya, itu pewarna kimia. Yang keempat, turunkan kaca penutup pada sel bawang dengan menggunakan tang atau jarum terpasang. Ini perlu dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah gelembung udaranya pecah. Kalau udah pecah kan artinya rusak, kalau rusak tidak bisa digunakan kembali dalam percobaan. Lanjut, nah ini pada animal atau pada hewan. Kalau pada hewan ini yang pertama yang harus kamu lakukan yaitu oleskan cotton bud pada kaca objek mikroskop. Yang kedua, tambahkan setetes dia bukan tambahkan tapi oleskan cotton bud pada kaca mikroskop tadi. Terus yang ketiga, tambahkan setetes metilen biru. Nah, ini juga jenis kimia. Yang keempat, turunkan kaca penutup ke sel pipi menggunakan tang atau jarum terpasang. Ini perlu dilakukan dengan lembut untuk menjaga terperangkapnya gelembung udara. Noda kimia digunakan untuk membuat beberapa bagian sel lebih jelas.
Jadi itulah membuat making slide. Lanjut ke halaman 2. Nah, di halaman 2 kita lihat ini bagian-bagian pada mikroskop. Pertama, yang paling atas ini iris atau lensa mata. Ini tempat kita melihat objek ya. Terus yang kedua objective lens, ini lensa objektif. Lensa ini punya ukuran-ukuran sendiri, kemudian ada stake, kemudian focusing knob, ini tombol fokus. Jadi kalau misalkan ukuran benda itu masih kurang, itu bisa diputar-putar di sini. Kemudian ada sumber cahaya, light source. Nah, di sini. Saat menggunakan mikroskop cahaya, penting untuk memulai dengan lensa objektif berdaya yang rendah. Karena bidang pandang akan lebih luas, meningkatkan jumlah sel yang Anda bisa lihat. Ini membuat lebih mudah untuk menemukan apa yang Anda cari. Terus kemudian untuk memastikan sel berada di tengah bidang pandang, putar lensa bertenaga lebih tinggi ke tempat dan mulai fokuskan untuk melihat sel di petunjuk. Dimana kita ketika menggunakan mikroskop pertama, ya kita harus menggunakan mikroskop cahaya yang rendah ya. Kemudian setelah itu baru kita akan memastikan sel itu ada di tengah, putar bertenaga, putar yang samping itu ya, lebih tinggi dan lebih kefokuskan. Ya intinya nggak langsung tiba-tiba aja kita lihat, nggak langsung tiba-tiba kita fokuskan ke tempat itu, enggak, pelan-pelan aja ya. Terus kemudian extra care is needed here because the high cloud lens can become damaged as it's very close to slide. Perhatikan ekstra diperlukan di sini karena lens dapat bertenaga menjadi rusak ketika sangat dekat dengan slide. Total magnification, total pembesaran atau pembesaran total. Pembesaran okuler dikali pembesaran lensa objektif, maka kita akan tahu total dari pembesarannya berapa. Selanjutnya, drawing cell structure, menggambar struktur sel. Sebuah gambar biologis yang baik itu harus memenuhi 4 hal ini. Pertama, tenggelam dalam pensil. Garis harus tegas dan bersinambungan dengan celah alias tidak samar. Kedua, dapat berposisi sama dengan sel yang diamati. Yang ketiga, menggunakan garis beraturan terpisah. Ini harus disebarkan dengan tidak peluru di satu ujung dan label dengan jelas di ujung lainnya. Diberi judul, yang terakhir diberi judul, mencantumkan pembesaran atau ukurannya dari sel kita. Udah diukur ya kita harus beri judul berapa ukurannya, seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, magnification ini pembesarannya. Persamaan, equation. Pembesaran dapat dilakukan dari foto atau gambar menggunakan persamaan yang di bawah ini. Nah, ini ukuran gambar di mana ukuran asli dari objek kita kali dengan pembesaran, maka itu akan didapat ukuran gambar. Lanjut. Nah, ini bar skala. Pembesaran dapat dihitung dengan menggunakan skala bar.
Nah, bisa dihitung dengan skala bar. Kemudian ini adalah garis yang ditarik dari dekat foto atau gambar yang memiliki label yang menunjukkan panjang sebenarnya sebelum diperbesar. Jadi satu ya, panjang ini 40 mm. Apa ini? Ini nucleus itu inti, yang ini inti. Terus sitoplasma yang putih ini, kemudian dinding sel, ada juga membran sel, ini sel terus ada pembesaran yang dilakukan nanti 100%. Bagaimana kita mengerjakan pembesaran atau working out magnification? Yang pertama, ukur batang skala ya, hitung batang skala di dalam milimeter. Kedua, ubah kalikan dengan 1000. Kemudian 3, pembesaran dibagi dengan panjang berskala sebenarnya. Nah, itu dia. Lanjut elektron. Mikroskop. Mikroskop elektron. Meningkatkan pembesaran secara terus-menerus melewati titik tertentu, tidak meningkatkan detail yang terlihat dalam gambar. Sifat yang paling penting dalam mikroskop adalah resolusi, kemampuan untuk menemukan detail. Ini salah satu jenisnya ya, mikroskop elektron. Jadi ada beda lah dengan biasa. Ini dia itu lebih tingkat lagi pembesarannya, kemudian juga resolusinya jauh lebih baik. Terus mikroskop cahaya terbaik dapat menunjukkan detail yang terpisah 0,2 dan memerlukan pembesaran kira-kira 1500. Jadi atau seni mata kita dapat melihatnya, memungkinkan kita melihat struktur sel yang lebih detail atau lebih luas, lebih besar. Dan mikroskop elektron melewati berkas elektron melalui eksperimen dan memiliki resolusi yang jauh lebih besar daripada mikroskop cahaya. Jadi lebih baik kan dibandingkan light mikroskop. Oke, lanjut. Udah ya. Udah selesai. Ini tentang mikroskopi, size and magnification. Kita langsung kembali. Oke, kita akan bahas si cell dan speciation. Sel dan spesifikasinya. Oke. Ini dia materi selanjutnya masih tentang sel. Sel dan spesialisasinya. Ini ada dua, ada animal cell dan plant cell. Sel pada hewan, sel pada tumbuhan. Semua makhluk hidup terdiri dari unit mikroskopis, unit yang kita sebut dengan sel. Sel itu unit yang lebih kecil. Sel. Lebih kecil dari sel itu ada atom. Karena atom sel yang terkecil dari suatu unsur. Paling terkecil. Oke, lanjut langsung ke ini aja. Kita lihat masing-masing. Mitokondria. Ini ada mitokondria, kemudian nuklir membran, itu membran nuklir, terus ada nukleus, ini inti, ada membran sel, sel membran ya, itu sitoplasma, terus di bagian tumbuhan ada perbedaan lain, itu 3 perbedaan yang tidak dimiliki di hewan. Pertama, fekula permanen besar, large permanent fecule. Terus yang kedua, kloroplas dan fecule cell wall. Dinding sel selulosa. Sisi di animal sendiri, dia banyak elemen yang berbeda. Apa perbedaannya? Elemennya ada ini dia. Nama struktur dan juga fungsinya. Yuk kita bahas yang nukleus. Fungsinya dia itu pusat kendali dari sel. Ini berisi informasi genetik sel yang diatur dalam kromosom. Pusatnya ya.
pusat kendali. Yang kan inti itu adalah suatu pusat, sentralisasi. Kemudian yang kedua, kromosom. Kromosom apa fungsinya? Yaitu struktur seperti benang ditemukan di dalam nukleus. Terdapat seperti DNA yang berisi informasi genetik sel. Terus yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma punya fungsi sebagai reaksi kimia terjadi atau tempat reaksinya kimia. Terus yang keempat, mitokondria. Mitokondria itu ada tempat reproduksi sel, sangat melimpah di sel yang membutuhkan banyak energi, misalkan sel otot. Jadi ini fungsi sebagai tempat reproduksi sel. Lanjutnya membran sel atau sel membran. Nah, ini batas selektif permeable yang mengelilingi sel yang memungkinkan beberapa zat masuk dan meninggalkan sel sendiri mencegah yang lain. Dan terakhir, membran inti. Itu fungsinya mengelilingi nukleus atau mengelilingi inti. Bagaimana dengan sel tumbuhan? Nah, ini dia sel tumbuhan. Sel tumbuhan mengandung semua elemen yang ada di sel hewan. Tapi mereka juga termasuk 3 hal ini. 3 hal ini tadi yang digambar tidak ada kan di animal cells. Jadi kita akan bahas 3 hal ini. Pertama, dinding sel selulosa. Apa fungsi dia? Nah, ini fungsinya. Struktur kaku di luar membantu sel yang memberikan dukungan. Yang kedua, permanen besar. Permanen besar fokula. Itu dia punya getah sel dan ini penuh mendorong membran sel ke dinding sel memberikan dukungan. Jadi fungsinya intinya gini. Si permanen besar ini punya fungsi mendorong atau memberikan dukungan ke membran sel ke dinding sel. Terus yang terakhir kloroplas. Satu mengandung klorofil, pigmen hijau yang menangkap cahaya untuk fotosintesis. Hanya tumbuhan yang melakukan fotosintesis, hanya tumbuhan yang punya kloroplas. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu adalah bakteri. Nah, bakteri bila diperbesar seperti ini. Yang paling tengah yang warna biru melingkar-lingkar ini circular kromosom atau kromosom melingkar. Ada plasmid yang cincin seperti ini. Kemudian di dinding yang dalam itu namanya membran sel, yang terluar dinding sel non selulosa. Dan yang dalam ini warna pink ini sitoplasma. Bakteri adalah Bakteri adalah organisme bersel tunggal. Poin-poin penting yang perlu kita perhatiin ya ketika membandingkan dan membedakan struktur sel bakteri dengan sel hewan maupun tumbuhan, bahwa apa? Pertama, mereka tidak mengandung nukleus DNA, merupakan kromosom sirkular yang mengandung sitoplasma. Dia nggak punya DNA itu. Kemudian dia memiliki membran sel, tapi satu. Terus dia juga memang memiliki sitoplasma, memiliki dinding sel yang non selulosa, dan yang terakhir mengandung sitoplasma juga. Plasmid yang mengandung sitoplasma. Lanjut, setelah bakteri kita stem cell. Ini adalah sel induk. Sel induk adalah sel yang sederhana. Stem cell are simple. Terus dia tidak terspesialisasi yang ditemukan pada hewan atau tumbuhan, yang memiliki kemampuan untuk membelah diri untuk membentuk sel dari jenis yang sama, same type.
They can also differentiate into the variants of specialist cell. Mereka juga dapat berdiferensiasi menjadi berbagai sel yang khusus, spesialis. Nah, ini membran selnya. Terus ini sel batang embrionik manusia. Gimana penjelasannya? Ini dia. Sel induk dapat diambil dari tali pusat embrio atau sumsum tulang dewasa. Lalu, embrionik inti sel dapat membentuk berbagai jenis sel, tetapi pada tahap awal sebagian besar sel induk dewasa akan berubah secara permanen menjadi sel khusus. Yang berarti mereka tidak dapat berspesialisasi menjadi hal yang lain. Kemungkinan untuk mengumpulkan sel induk dari sumsum tulang belakang tuh. Namun sel induk ini hanya membentuk rentang jenis sel aja atau sel darah merah tapi terbatas. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? In plants, stem cell can be found in the epithelial growth points or meristem and the end of shoots and roots. Pada tumbuhan, sel induk dapat ditemukan pada titik tumbuhan apital atau meristem di ujung, pucuk, dan akarnya. Sel-sel yang dihasilkan di sini mampu membelah sampai mereka berada di posisi akhir akar, batang, atau daun. Meski begitu, even then, the specialization can be researched under certain condition. Meski begitu, spesialisasi mereka dapat dibalik dalam keadaan tertentu, sesuai dengan kondisional lah ya. Terus yang terakhir di sini, this unique property means scientists are able to produce large number of genitally identified in a very short period of time by planning. Yang unik ya, yang unik dari properti ini tuh para ilmuwan mampu menghasilkan sejumlah besar tanaman yang identik secara genetik. Yang sama gitu. Intinya yang mirip, yang unik, waktu yang sangat singkat dengan cloning. Nah, ini dia. Apa benefitnya? Ini sel medicine. Sel menggunakan medicine itu obat kan. Ya, apa sih yang kita bisa dapetin? Benefit dan risiko ada. Benefitnya adalah mengobati leukemia, kemudian juga membantu kemoterapi atau radioterapi. Orang yang leukemia itu kan dia itu kanker darah ya, di mana kondisinya itu sel darah merah itu nggak imbang dengan sel darah putih. Sel putihnya jauh lebih banyak. Akhirnya sel darah merahnya dimakan sama sel darah putih. Leukemia seperti itu, kanker darah. Nah, salah satu pengobatan kanker kan emang kemoterapi. Nah, di sini sel induk bisa dijadikan sebagai obat. Menghancurkan sel darah putih dalam tubuh pasien. Cara kerjanya. Terus menghentikan sumsum tulang mereka memproduksi sel darah baru. Transparansi sumsum tulang yang mengandung sel induk dari donor yang cocok memungkinkan sel darah sehat dibuat oleh pasien. Tapi ada risiko-risiko yang didapat oleh pasien ketika menggunakan pengobatan jenis ini. Yang pertama, risiko infection. Terus juga infeksi dari lingkungan. Misalkan berasal dari donor. Karena kemoterapi dan radioterapi membuat pasien tidak memiliki sistem kekebalan. Kau pernah dengar kan kalau misalnya orang yang kemoterapi itu justru malah bukannya segar bugar. Karena sistem kemoterapi itu mematikan sel-sel. Jadi sel itu dimatiin karena kanker itu nyaralnya tuh di sel yang hidup.
Jadi sel yang disarani si kanker harus dimatikan. Terus yang kedua apa? Sel induk dapat membelah secara tidak terkendali, uncontrolled manner leading to be formation of tumors. Terkendali yang mengarah pada pembentukan tumor atau perkembangan jenis sel yang tidak diinginkan sampai nggak terkendalinya. Dan yang ketiga, pemindahan virus atau penyakit dari hewan lain. Kemungkinan ada virus atau penyakit yang bawaan itu bisa kena. Some people have ethical issues ya, isu dengarkan use embryonic stem cell dan government tend to control research. Beberapa orang memiliki masalah etika dengan penggunaan sel induk embrionik dan pemerintah cenderung mengontrol penelitian di bidang ini. Karena dilihat ada risiko yang cukup buruk, jadi perlu untuk diperhatikan. Lanjut lagi. Spesialisasi. Spesialisasi. Organisme bisa berbentuk sel tunggal atau multisel. Sel tunggal di mana semua proses kehidupan dilakukan oleh satu sel saja. Kalau yang ini kebalikannya. Sel-sel terdividerasiasi dan menjadi khusus untuk melakukan fungsi tertentu. Misalkan sel darah merah membawa oksigen. Kamu bisa lihat ya. Memang kalau sel darah merah diperbesar seperti itu. Lanjut yang bawah, yang terakhir. Sel-sel khusus diatur. Ada beberapa tingkatan organisasi. Yang pertama, sel-sel yang struktur dan fungsi yang sama dikenal dengan jaringan. Cell with the same structure and function as now a tissue. Yang kedua, beberapa jenis jaringan yang menjalankan fungsi tertentu adalah organ. Dan yang ketiga, organ-organ yang bekerja sama, work together to carry out the particular function are now as an organ system. Organ-organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi yang tertentu, ya kita kenal dengan sistem organ. Itu dia tentang sel dan spesialisasi. Nah, kita kembali ke bab 1 tentang sel. Yang terakhir, diffusion. Nah, diffusion ada 2 bagian aja. Oke, diffusion atau difusi. Apa sih difusi? Diffusi is the random movement of the substance from the region of high concentration to the region of low concentration. Difusi adalah pergerakan secara acak. Jadi suatu zat ya dari daerah yang tinggi konsentrasinya ke konsentrasi yang lebih rendah. Terus ini yaitu menuruni gradien konsentrasi. Itu difusi. Misal, oksigen bergerak dari konsentrasi tinggi di paru-paru ke konsentrasi rendah dalam darah. Zat, substance, oksigen, karbon dioksida, air, nutrisi yang terlarut atau urea dapat berpindah masuk atau keluar dari sel organisme melalui difusi. Ini terjadi melintas membran sel yang selektif secara permeable. Lanjut. Gimana kalau tingkat difusi itu sendiri? Nah, difusi dipengaruhi oleh 3 hal ini. Apa yang mengaruhinya? Kecepatan difusinya, the rate of diffusion. Ya, ada 3 hal yang akan menyebabkan kecepatan difusi naik atau turun. Pertama, gradient
konsentrasi. Perbedaan yang lebih besar pada tinggi dan konsentrasi rendah meningkatkan laju difusi. Yang kedua, temperatur. Kalau temperatur itu lebih tinggi, memberikan partikel energi kinetik yang lebih besar, sehingga meningkatkan laju difusi juga. Yang ketiga, luas permukaan. Kalau permukaan itu luas, itu juga akan menyebabkan difusi meningkat. Kan luas, jadi bisa meningkat. Oke, bagian yang terakhir dari difusi. Ini dia, investigating the effect of surface area. Apa artinya? Di sini kita menyelidiki efek luas secara permukaan. Pertama, saat volume sel meningkat, semakin banyak zat, misalkan itu ada oksigen. Ini oksigen ya. Yang dibutuhkan untuk reaksi sel. Jadi kalau volume itu meningkat, ya bisa aja banyak tuh oksigen yang terkandung di dalamnya dan bukan reaksi. Ketika luas permukaan sel juga meningkat, jumlah zat yang terdifusi di dalam sel juga meningkat. Tidak, ketika volume, luas permukaan dia meningkat, volume meningkat lebih cepat atau demikian rupa sehingga luas itu akan berbeda karena peningkatan tadi otomatis luasnya juga akan berbeda atau meningkat juga. Untuk itu memungkinkan zat setiap kali volume sel berlipat ganda pertambahannya. Ini dikenal dengan rasio luas permukaan atau rasio volume. Pada sebuah sel pada akhirnya akan menjadi begitu besar sehingga tidak cukup lagi pada suatu area yang sebelumnya. Luas permukaan untuk memungkinkan difusi zat yang cukup seperti oksigen dan itu akan mati. Karena organisme membutuhkan luas permukaan yang cukup besar untuk memasok zat dalam reaksi selnya, organisme bersel banyak telah mengembangkan organ pertukaran zat atau gas internal seperti di sini ada paru-paru untuk menyediakan peningkatan luas permukaan. Selanjutnya dengan paru-paru dari sel-sel tubuh lainnya, sistem transportasi atau kita dengan circulatory system, sistem peredaran darah juga dikembangkan untuk menyediakan semua sel dengan zat seperti oksigen. Kalau nggak dikembangkan, dikhawatirkan ada risiko yang jauh lebih buruk. Itu tentang sel udah selesai. Kita akan masuk ke bagian lain dari setelah sel apa ya? Nah, ini ada living process. Nah, fotosintesis and plant. Fotosintesis dan tumbuhan. Tumbuhan pasti perlu fotosintesis. Oke. Nah, ini ada gambar. Ada cahaya matahari, ada tumbuhan. Dan juga oksigen. Fotosintesis adalah proses endotermik, maksudnya proses secara kimia. Ia mengambil bagian dalam kloroplas ditemukan dalam sel daun, hanya ditemukan di sel daun. Karbon dioksida, CO2, kemudian ada air, itu diserap, karbon dioksida juga diambil di daun, terjadi apa? Terjadilah suatu proses kimia. Kemudian dibantu dari mana? Dari sinar matahari. Kalau sinar mataharinya nggak ada, itu akan mengganggu di proses dari fotosintesis. Energi cahaya yang terperangkap oleh klorofil kemudian akan terjadi glukosa. Nah, akan mengubah
mengubah karbon dioksida jadi oksigen. Makanya semakin banyak kan sebenarnya salah satu keuntungannya semakin banyak kan oksigen. Tapi kalau kamu menelusuri kembali, banyaknya oksigen yang tidak terkendali juga akan menyebabkan kematian. Bagaimana kayak gitu? Nanti dia akan dibahas di kemudian hari. Sekarang lanjut ya, struktur daun. Struktur daun, nah ini sunlight, itu cahaya matahari. Nah ini di bawah, ternyata tebal kan. Nah paling luar ini namanya cuticula atau cuticle. Cuticle. Dari upper epidermis, epidermis atas, mesofil plissade, dan ini chloroplast. Lanjut ke bawah ada mesofil spons. Nah, di sini. Kemudian ada ruang udara untuk antar sel. Ini ada perut, bagian perutnya. Lower epidermis, epidermis bagian bawah. Nah, disinilah terjadi akan pertukaran dari karbon dioksida dan oksigen. Adaptasi dari ini. Adaptasi untuk memaksimalkan penyerapan cahaya. Bagaimana untuk kita memaksimalkan cahaya yang ada? Pertama, setiap daun tidak berada di bawah naungan daun lainnya. Ya kalau dia ketutupan jelas cahaya mataharinya tidak akan optimal, nggak akan semua. Jadi kalau misalnya dia sendirian dan cahaya mataharinya terlalu panas juga akan merusak daun juga sih. Oke, intinya dia jangan sampai terhalang. Jadi cahaya mataharinya bisa dia dapatkan dan dia bisa masak fotosintesis tadi, masak. Dia melakukan fotosintesis. Kemudian yang kedua, kutikula lilin transparan. Lapisan pelindung yang memungkinkan cahaya masuk ke daun ini tahan air untuk mencegah kehilangan air karena penguapan. Yang ketiga, epidermis. Nah, epidermisnya epidermis transparan. Cahaya pertahanan fisik yang tidak mengandung kloroplast ini memungkinkan cahaya masuk ke dalam daun. Kemudian polyset mesophyll layer. Lapisan mesophyll polyset. Berbentuk teratur, bentuknya teratur lah, sama gitu. Tapi sehingga banyak yang bergelombol rapat di bagian atas daun. Sel-sel ini juga memiliki banyak kloroplast untuk menangkap cahaya sebanyak mungkin. Terus selanjutnya, daun tipis memastikan semua sel menerima cahaya. Dan yang terakhir, daun memiliki luas permukaan besar. Bagaimana kalau adaptasi selanjutnya yang lain itu adaptasi pertukaran gas. Jadi adaptasi maksimal penyerapan cahaya. Gimana kalau yang pertukaran gas? Oke, yang pertama mesophyll spons. Memiliki sangat sedikit kloroplast dan luas permukaan lebih besar untuk peningkatan difusi karbon dioksida dan oksigen. Kalau misalnya dia luasnya nggak terlalu luas atau nggak terlalu besar, itu akan memungkinkan pertukaran gasnya tersempit. Menghambat juga kan. Yang kedua, ruang udara antar sel di dalam lapisan mesophyll spons memungkinkan difusi diokrosa dan oksigen. Dan yang terakhir, stomata. Itu pori-pori kecil yang biasanya terdapat di permukaan. Meningkatkan karbon dioksida dan karbon oksigen masuk keluar dari daun. Maupun siang maupun malam. Nah, ini investigation fotosintesis. Kita percobaan fotosintesis. Nah, ini ada boiling water, ada boiling ethanol. Yang satu, kedua, dan ini adalah yang ketiga. Iodine solution. Dot
Nah, prosedurnya ini juga masuk ya. Lanjut aja. Nggak perlu kita bahas. Oke. Nah, ini. Kita akan bahas yang ini. Jika tingkat laju fotosintesis itu meningkat, misalkan dengan meningkatkan intensitas cahaya, jumlah gelembung oksigen atau volume oksigen yang dihasilkan juga akan meningkat. Mengukur volume oksigen yang dihasilkan lebih akurat daripada menghitung gelembung oksigen yang dihasilkan. Di volume oksigen kalau diukur itu lebih akurat daripada kita menghitung gelembung oksigennya. Yang terakhir, elektroda oksigen yang terhubung ke pencatat data dapat digunakan untuk mengukur perubahan konsentrasi oksigen. Lanjut ke halaman 5. Nah, limiting factor. Nah, faktor pembatas. Laju fotosintesis itu tergantung pada suhu dan ketersediaannya cahaya juga karbon dioksida. Karena 3 hal ini ada faktor penting. Kurangnya karbon dioksida ya berarti dia akan menghasilkan oksigen yang sedikit. Kurangnya temperatur suhu ya kemungkinan besar cahaya matahari itu enggak hangat kan. Kemudian ketersediaan cahaya ya kalau malam nggak ada fotosintesis gitu. Itu ada suatu logika yang kita bisa dapat mengerti. Jika fotosintesis terjadi tingkat maksimum rate, semua faktor lingkungan harus ada pada tingkat optimal. Harus tingkat optimal ya. Jika satu atau lebih faktor kekurangan, laju fotosintesis juga akan terbatas. Faktor-faktor ini kemudian menjadi faktor pembatas dan laju fotosintesis akan ditentukan oleh faktor yang tersedia yang paling pendek. Nah, pertama cahaya. Ketika intensitas cahaya meningkat sedemikian rupa, laju fotosintesis sampai titik tertentu di mana grafik turun. Pada intensitas cahaya yang lebih rendah, cahaya adalah faktor pembatas karena peningkatan cahaya menyebabkan peningkatan fotosintesis. Dan yang ketiga, pada intensitas cahaya yang lebih tinggi, semakin meningkatnya intensitas cahaya tidak meningkatkan laju fotosintesis. Artinya faktor lain yang pembatas fotosintesis. Pada hari yang panas, fotosintesis terjadi dengan tingkat yang lebih tinggi. Nah, gini nih. Kalau panas lebih tinggi, kalau keadaan dingin jauh lebih rendah. Nah, ini juga peningkatan karbon dioksida. Karbon dioksidanya rendah ya rendah yang akan didapat fotosintetisnya. Terus ini juga paham lah. Itu aku yakin akan menyebut kepahaman. Nah, lanjut. Fotosintesis dan respiration. Respirasi. Indikator hidrogen karbonat. Indikator hidrogen karbonat dapat mendeteksi peningkatan dan penurunan konsentrasi karbon dioksida. Oke, bisa dikatakan ini sebagai alat untuk mendeteksi apakah naik atau turun konsentrasinya, tingkatnya. Biasanya berwarna merah. Normalnya itu merah, normally. Namun,
Peningkatan karbon dioksida mengubah indikator menjadi kuning dan penurunan karbon dioksida mengubahnya menjadi ungu. Biasanya itu merah. Tapi kalau misalnya peningkatan ya akan menjadi kuning, kemudian kalau misalnya penurunan ya dia akan jadi ungu. Yo, kita akan bahas ini. In bright light, dalam cahaya terang. Baik terjadi fotosintesis maupun si respirasi terjadi, tapi laju fotosintesisnya jauh lebih tinggi. Oleh karena itu pertukaran gas bersih terjadi adalah karbon dioksida ke dalam dan oksigen keluar dari daun. Penghapusan karbon dioksida dari indikator hidrogen karbonat ke dalam daun akan mengubah indikator dari merah menjadi ungu. Ya, kalau ungu menandakan cahaya terang. Nah, kalau gimana kalau misalnya saat senja atau saat fajar? Nah, sini. Ketika intensitas cahaya rendah, laju fotosintesis dan respirasi akan sama. Akan sama, R equal. Ini dikenal dengan titik kompensasi dan tidak ada pertukaran gas bersih karena nilainya kan imbang atau seri. Kemudian tidak ada pertukaran gas bersih yang akan menyebabkan hidrokarbonat tetap merah karena tidak ada perubahan konsentrasi. Nah, yang terakhir, in the dark. Dalam gelap. Hanya respirasi yang terjadi di dalam kegelapan. Karena itu, satu-satunya pertukaran gas yang terjadi adalah oksigen masuk dan karbon dioksidanya keluar dari daun. Pelepasan karbon dioksida dari daun ke dalam indikator hidrokarbonat mengubah indikator merah menjadi kuning. Kalau emang dia berubah hidrokarbonnya, maksudnya pelepasan karbon dioksidanya masuk ke daun, dia akan berubah jadi warna kuning. Itu dia tentang fotosintesis dan respirasi. Yuk, kita harus kembali untuk membahas materi lanjutan. Oke. Oke, udah kita masuk ke nutrisi dan tes makanan. Nah, yuk. Nutrisi makanan. Yang pertama kali akan kita bahas biologi. Biologi salah. Kita karbohidrat. Makanan yang kita makan terdiri dari molekul biologis yang berbeda. Sehingga kita akan mendapatkan energi, kita akan mendapatkan semangat, kita cuma energi kan, vitamin, mineral dan sebagainya. Itu kandungan dari makanan. Karbohidrat dan lemak tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Oke, kita akan bahas pertama kali adalah karbohidrat. Karbohidrat memberikan energi. Ada dua jenis, sederhana dan juga kompleks.
Yang sederhananya gimana? Kalau karbohidrat sederhana adalah gula seperti glukosa dan laktosa. Mereka ada sumber energi yang bertindak cepat seperti biskuit atau batangan energi. Karbohidrat kompleks gimana? Karbohidrat kompleks ya itu suatu energi yang slow release seperti nasi dan posto. Posto pasta ini. Apa bedanya glukosa dan laktosa? Glukosa itu dari tumbuhan, laktosa sebaliknya. Glukosa itu menyebabkan kerusakan pada gigi nantinya. Oke, lanjut. Itu tentang lemak. Lemak menyimpan energi, menyimpan 2 kali lipat energi yang karbohidrat dan protein lakukan. Mereka terdiri dari asam lemak dan gliserol. Makanan tinggi lemak antara lain keju, mentega, terus juga adalah minyak. Kalau goreng-gorengan itu kurang baik untuk kesehatan. Lanjut ke protein. Protein digunakan untuk pertumbuhan dan perbaikan sel dan dapat digunakan sebagai sumber energi dan cadangan karbohidrat dan lemak itu yang rendah. Protein terdiri dari rantai yang panjang oleh asam amino. Setelah pencernaan asam amino diserap ke dalam aliran darah, kemudian dibawa ke sel-sel yang menyusunnya kembali menjadi protein yang dibutuhkan oleh tubuh, misalkan oleh enzim. Berbentuk enzim gitu ya. Makanan tinggi protein itu ikan atau telur. Penting sekali untuk menjaga kesehatan, kita menjaga makanan kita. Agar kita mengonsumsi yang baik-baik saja, yang bermanfaat. Vegan and food testing. Kita membuat pengujian makanan di sini. Ada beberapa tes yang dapat kita lakukan untuk kita mendeteksi seberapa besar kandungan karbohidrat, protein, atau lipid. Mereka melibatkan penggandaan reagen ke sampel makanan yang berubah warna tergantung dengan molekul biologis apa yang ada di dalamnya. Sometimes it may be necessary to crush the food or add water to the food before adding the reagent. Kadang-kadang mungkin perlu untuk menghancurkan makanan atau menambahkan air ke makanan sebelum menambahkan reagen. Ini dia. Nah, kita akan bahas ke metodenya. Food sample, reagent, dan metode. Sampel makanan. Yang sini reducing sugar. Kita mengurangi gula. Ada Benedictus reagent. Kemudian metodenya yaitu menambahkan reagen demetic ke makanan dan rebus dalam penggas air. Kemudian di sini warnanya kan awal itu biru, terus warna hasil positif yaitu harus bata merah. Lanjut ke pati. Nah, reagentnya itu iodin. Gimana metodenya? Tambahkan reagen iodium ke makanan. Warna awalnya kuning kecoklatan, lalu warna yang menunjukkan hasil positif adalah biru hitam. Biru kehitaman maksudnya. Terus protein atau asam amino. Reagen apa? Blue red atau campuran dari natrium hidroksida dan tembaga sulfat. Metode yang digunakan adalah menambahkan reagen biuret ke makanan itu. Warna awalnya adalah biru, kemudian ketika menghasilkan positif, maka dia harus warna ungu. Mana kalau lemak? Nah, lemak, reagennya ada etanol. Lalu metodenya yang kita gunakan, tambahkan etanol ke makanan untuk melarutkan lemak, kemudian tambahkan air. Warna yang pertama tanpa warna, kemudian kalau misalnya masih positif itu emulsi putih.
Lanjut yang bagian terakhir. Investigate energy content and konten. Masih ada nih. Ini ada langkah-langkah masih pengujian. Nah, pertama yang harus kamu lakukan. Nah, sini ya prosedurnya. Tambahkan air kira-kira 20 cm kubik ke dalam tabung didih yang dijepit pada dudukan receiver. Tuh, 20 cm kubik. Kemudian catat suhu awal air biar kita bisa tahu perkembangan awal sama akhirnya gimana. Terus yang ketiga, tempatkan sampel makanan menggunakan pembakar bunsen. Nah, ini pembakar. Nyalakan sampel makanan menggunakan pembakar bunsen. Kemudian yang kelima, pegang sampel makanan yang terbakar di bawah tabung air mendidih sampai benar-benar terbakar. Mungkin perlu menyalakan kembali sampel makanan tadi. Kemudian yang keenam, catat suhu air yang terakhir. Catat hasil pada sebuah tabel agar terlihat ya tadi perkembangannya kayak gimana. Awal sampai akhir peningkatannya berapa derajat. Hitung perubahan suhu yang disebabkan oleh sampel makanan yang terbakar. Hitung, kemudian ulangi langkah 1-8 dengan jenis makanan ini untuk meningkatkan keandalan. Uji kebenaran lah ya. 10, hitung rata-rata perubahan suhu untuk jenis makanan yang sama. Hitung energi yang dilepaskan oleh jenis makanan ini menggunakan persamaan energi yang dilepaskan satuannya joule. Nah, massa air gram ya. 7 kali kenaikan suhunya berapa derajat dikali 4,2. 12 atau yang terakhir. Ulangi langkah 1-8 jenis makanan yang berbeda agar kita bisa mencari komparisi. Perbedaan. Itu perbandingan. Comparison. Reason. Lanjut results-nya. Hasil dari kita tadi. Peningkatan suhu yang besar menunjukkan makanan mengandung banyak energi. Hasil yang diperoleh dari percobaan ini biasanya lebih rendah dari kandungan energi sebenarnya dari makanan. Karena selama percobaan, seluruh sampel makanan tidak boleh dibakar. Sebagian energi hilang ke udara dan sebagian digunakan untuk memanaskan gelas tabung didih. Variabel yang terkontrol yaitu massa makanan, massa air, jarak makanan dari air. Itu dia tentang nutrisi dan tes kandungan dari makanan. Enzim action, aksi enzim. Enzim dan pencernaan. Pertama, enzim adalah protein yang bertindak sebagai katalis biologis. Ini berarti mereka mempercepat reaksi tanpa digunakan. Enzim bekerja pada substrat, membentuk produk. Sisi aktif dan substratnya saling melengkapi di dalam kondisi yang baik. Sebuah enzim hanya akan bekerja pada satu substrat, itu adalah substrat yang spesifik. Enzim dan substrat tertumbuhkan, membentuk secara kompleks. Sesuai bergabung dengan kompleks ya. Lanjut, substrat dipecah atau dalam beberapa kasus dia menumpuk. Lanjut, terus produk dirilis. Enzim bebas untuk bertindak lagi. Teori ini dikenal dengan model gembok dan kunci.
Ini menjelaskan mengapa enzim will only work on the one substrate. Enzim hanya bekerja pada satu substrat saja. Misalkan sisi aktif hanya melengkapi pati dan hanya itu yang memecah pati, bukan protein atau kan lemak. Lanjut, ini ada tabel, ada enzim, ada substrat, ada produk. Enzim. Nah, enzimnya ada karbohidrat, amilase, protein, lipase. Substratnya apa? Karbohidrat ya karbohidrat, amilase ya dia masuk ke pati. Protein ini, nah ini ada lemak. Produk ada gula sederhana atau glukosa. Kalau pati dia juga sama, simple sugar dan glukos. Protein, asam amino, lemak itu gliserol dan asam lemak. Inhibitor, apa sih inhibitor? Inhibitor adalah molekul yang sebagian masuk ke situs aktif enzim tetapi tidak terpecah atau tidak dipecah. Mereka menghambat reaksi. Selama berada di sisi aktif substrat, tidak ada yang masuk untuk dipecah sehingga mengurangi laju dari reaksi. Lanjut ke bagian 2. Enzim. Ini faktor aktivitas enzimnya. Faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim yang pertama adalah suhu. Dengan meningkatnya suhu ke optimal, energi kinetik enzim dan substrat juga akan meningkat, menyebabkan lebih banyak tumbuhan antara enzim dan substrat sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini kita bisa lihat temperatur yang optimum. Nah, ini aktivitas enzim dalam suatu bentuk persen. Bila mana turun, maka enzimnya juga akan turun. Puncaknya ada di sini. Oke, lanjut. Denaturasi. Denaturasi adalah perubahan secara permanen. Berapa enzim misalnya seperti bubuk pencuci biologis bersifat most stabil, artinya mereka dapat bekerja pada kisaran suhu yang luas. Hal ini memungkinkan bubuk pencuci biologis untuk digunakan pada suhu rendah yang menghemat energi dan juga uang. Lanjut. Nah, ini pH. pH itu keasaman, titik keasaman. Nah, penyimpangan atau di sini tingkat. Kalau terlalu tinggi atau dia terlalu rendah menyebabkan sisi aktif enzim jadi terdenaturasi dan sisi aktif kehilangan bentuk pentingnya. Jadi kalau pH airnya terlalu tinggi atau bahkan dia terlalu rendah, itu akan merusak dari kandungan enzim sendiri. Jadi enzim nggak akan berfungsi dengan baik. Tingkat keasamaannya terganggu. Lanjut, enzim concentration. Nah, konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka semakin banyak enzim yang akan membentuk kompleks enzim substrat yang menyebabkan peningkatan aktivitas enzim. Di sini garisnya bisa kita lihat, tidak ada lagi molekul substrat yang cukup untuk bereaksi dengan enzim. Buktinya dia sudah datar, dia nggak turun lagi, dia masih jadi tetap ke situ. Optimum. Ini pada optimum, di mana semua faktor itu dengan nilai yang maksimum dari reaksi. Artinya maksudnya gimana? Kalau kita bisa katakan optimum, bila mana semua faktor itu punya nilai yang bisa menyebabkan reaksinya bertingkat
maksimum juga. Atau tingkat yang maksimum membutuhkan faktor-faktor yang bernilai optimum. Lanjut, ini nggak usah. Kalau ini pengujian. Ya, lanjut ke yang ini. Bisa lihat ya. Okay. So, okay. Enzymes are used in the digestive system to break leach. Wow. Hmm. Hmm. Okay. Modeling complex into label food molecules into small sample. The label molecules so they can be absorbed into the bloodstream. Nah, kita bisa terus molecule breakdown ini gitu. Ini ada bukti molecule. Nah, ini food is digested in the most stomach and finally in the ileum by amylase, protease, and lipase. The main function in the ileum in the absorption of digested food products in the bloodstream, so they can be transported to the cells of the body. Okay. Nah, lanjut, kita lanjutkan. Ileum atau semua disebut dengan usus halus. Ini bagian-bagian dari proses pencernaan. Makanan pertama kan dicerna di mulut, di lambung, dan akhirnya di ileum oleh amilase, protase, dan lipase yang tadi kita baca. Fungsi utama ileum adalah penyerapan produk makanan yang dicerna ke dalam aliran darah, sehingga dapat diangkut ke sel-sel tubuh. Adaptasi ileum untuk penyerapan, pertama, luas permukaan besar karena panjang dan juga terlipat. Dan kedua, makanan tipis yang dicerna tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk mencapai darah. Karena udah terserap, udah kecil, udah dicerna. Terus yang ketiga, permeable. Ini makanan dicerna dapat melewati dengan mudah. Suplai darah yang baik untuk mempertingkatkan gradien konsentrasi untuk difusi antara ileum dan aliran darah. Terakhir, penonjolan tempat jari-jari yang semakin meningkatkan luas permukaan. Karena kita kalau ngunyah pasti dibilang ngunyah itu jangan terlalu cepat. Begitu maksudnya. Kalau kita terlalu cepat, itu akan menyebabkan makanan kita lebih lama dicerna. Jadi lebih capek sistem pencernaannya. Nah, bagaimana ciri-ciri features of the villi that aid absorption?
Ciri-ciri pili yang membantu penyerapan. Pertama, suplai darah yang baik, good blood supply, ya. Sebuah pili memiliki jaringan kapiler yang besar. Begitu darah tinggi dalam produk makanan yang dicerna, itu diangkut dan diganti dengan darah yang lebih rendah karena produk makanan yang dicerna. Yang kedua, lakteal. Tabung yang menyerap produk pencernaan lemak sebelum mengembalikannya kepada darah kembali. Terus yang ketiga, lapisan tunggal sel dari sel epitel permukaan. Nah, ini mengurangi jarak difusi yang harus dilalui produk makanan yang dicerna untuk memasuki aliran darah. Dan yang terakhir, makanan yang mudah dicerna dapat melewatinya dengan mudah. Udah, ini habis ternyata. Habis. Ya, kita lanjut ke materi yang lain. Nah, ini kita ada nervous system. Sistem komunikasi. Tubuh manusia memiliki dua sistem komunikasi yang memungkinkan kita untuk merespon setiap perubahan di lingkungan kita. Kita punya dua sistem komunikasi. Sistem saraf menggunakan impuls listrik untuk bereaksi cepat terhadap suatu rangsangan. Contohnya, ketika kamu disentuh, kamu kaget, nah itu juga termasuk ke rangsangan. Sistem hormonal menggunakan hormon untuk bereaksi lambat terhadap suatu rangsangan. Sini ada tabel nervous system, ada hormonal system. Sistem saraf dan sistem hormonal. Kecepatannya lebih cepat sistem saraf. Kalau sifat responnya, kalau sistem saraf itu impuls listrik, sedangkan hormonal sifat responnya hormon atau bahan kimia yang berjalan. Lanjut ke the nervous system. Ini otak. Brain. Otak dan sumsum tulang belakang membentuk sistem saraf pusat atau SSP. SSP mengontrol dan mengordinasikan respon antara reseptor dan efektor. Reseptor itu dia yang menerima rangsangan. Efektor itu yang memberikan reaksinya. Dot D division 2. Oke. Mata. Mata itu penerima rangsangan. Kenapa? Karena cahaya. Cahaya kan rangsangan juga. Mata kita adalah organ indera khusus peka terhadap rangsangan. Ada cahaya motor yang terlalu terang atau dia pakai lampu tembak mengenai mata kita silau. Itu juga termasuk mata kita sedang mengalami rangsangan. Ada banyak bagian yang bekerja sama untuk menghasilkan gambar terfokus pada retina di bawah kondisi cahaya yang berbeda. Apa aja bagian-bagiannya? Ini ada penghubung, konjungtiva, terus ada kornea, iris, lensa, pupil, ada humor berair atau aqueous humor, terus ada retina, humor vitreous, dan saraf optik. Kalau orang yang matanya minus, nah tidak jatuh tepat di retina. Bayangan cahaya yang dia lihat.
Nah, ini adalah fungsi-fungsi mata, bagian mata tepatnya. Penghubung atau konjungtif. Fungsinya menutup luar pelindung tipis dan transparan mencegah masuknya mikroorganisme. Kornea, ini bagian transparan depan mata, yang kemungkinan cahaya itu bisa masuk. Kemudian masuklah dari kornea. Ini juga menyebabkan sedikit pembengkokan atau pembiasan cahaya. Nah, kemudian pupil. Pupil itu ruang di iris yang memungkinkan cahaya masuk ke mata. Kemudian langsung ke iris, itu dia sebagai pengontrol berapa banyak cahaya yang masuk ke mata dengan mengubah diometrinya. Lanjut ke lensa. Lens. Membelokkan atau membiaskan cahaya ke arah retina. Gimana kalau humor berair? Humor berair fungsinya cairan di depan lensa yang membantu menjaga bentuk mata dan lensa. Terus vitreous humor, cairan di belakang lensa yang membantu menjarak jatuhnya bentuk mata dan lensa. Itu juga membuat retina menempel di dinding mata. Lanjut, retina mengandung sel reseptor yang peka terhadap cahaya. Kalau tidak jatuh tepat di retina, maka bayangannya akan buram. Saraf optik, nah saraf optik ya itu yang terakhir ya, dia yang akan menyampaikan informasi ini ke otak. Fokuskan mata. Focusing the eye. Saat cahaya melewati kornea, beberapa pembiasan akan terjadi. Lebih banyak pembiasan terjadi ketika cahaya melewati lensa. Ketebalan lensa dapat diatur untuk memfokuskan cahaya pada retina. Pada saat objek kita lihat atau kita saat melihat objek, lensanya tipis karena sedikit penyesuaian yang diperlukan untuk memfokuskan cahaya ke retina. Ya. Lanjut, di sini bagaimana kita mengontrol banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Oke. Pertama, terlalu sedikit atau terlalu banyak cahaya itu akan merusak reseptor cahaya di retina. Yang kedua, dalam cahaya redup, pupil menjadi lebih besar untuk memungkinkan cahaya sebanyak mungkin akan masuk. Jangan baca atau megang handphone di yang gelap kan, atau yang redup-redup itu gak bagus. Dalam cahaya terang, pupil menjadi lebih kecil untuk membatasi jumlah cahaya yang masuk. Kalau kebanyakan juga gak boleh terlalu sedikit. Nyerus. Nah, neuron. Nah, neuron itu sistem apa ya? Dia itu reseptor dan efektor dihubungkan ke sistem saraf pusat dan oleh neuron. Jadi dia kayak semacam pengantar lah, pengantar si reseptor dan juga si efektor. Kemana? Ke sistem saraf pusat. Fungsi neuron adalah untuk mengirimkan impuls listrik melintasi sistem saraf dengan cepat. Tuh, sebuah neuron diadaptasi oleh fungsi ini dengan cara pertama, badan sel mengandung sitoplasma dan nukleus. Kedua, akson merupakan perpanjangan sitoplasma yang panjang, bisa sampai 1 meter. Ini berarti impuls saraf dapat ditransmisikan ke ekstrinsip oleh satu sel, kemudian selubung myelin sheaths adalah lapisan lemak yang mengelilingi akson. Selubung bertindak sebagai insulator dan mempercepat impuls saraf. Dan yang terakhir, ujung akson yang bercabang dan cabang yang lebih kecil yang berasal dari badan sel memungkinkan neuron untuk membuat koneksi dengan banyak neuron lain. Itulah ya, neuron itu ya fungsinya mengantarkan
reseptor dan efektor kepada central nervous system. Kita langsung aja lanjut bab baru ya. Ini udah. Kita masuk ke hormon. Nah, hormon. Apa itu? Nah, hormon adalah pembawa pesan secara kimiawi yang dikeluarkan oleh kelenjar ke dalam darah dan dibawa ke organ atau organ targetnya. Hormon pembawa pesan oleh kelenjar ya di dalam darah. Kemudian dibandingkan dengan sistem saraf, hormon itu jauh lebih lambat dan bekerja lebih lama. Hormon seks seperti testosteron dan estrogen bekerja selama bertahun-tahun. Hormon memainkan peran penting dalam mempertahankan keadaan konstan dalam lingkungan internal tubuh sebagai respon terhadap perubahan baik secara internal maupun eksternal. Ini dikenal sebagai homeostatis dan diperlukan untuk fungsi sel juga untuk enzim. Ada dua contoh nih hormon dan peran homeostatis. Pertama insulin, tuh yang ya. Controlling blood glucose concentration, mengendalikan konsentrasi glukosa darah, insulin. Kalau orang yang insulinnya sudah terganggu, dia akan menyebabkan risiko gula darah. Yang kedua, ADH. Controlling the water content of the body refers to as osmoregulation. Mengatur kadar air tubuh disebut sebagai osmoregulasi. Hati-hati, jagalah kesehatan ginjal ya. Insulin itu adanya di ginjal. Lanjut bagian kedua. Insulin dan blood glucose. Insulin dan glukosa darah. Glukosa dibutuhkan dalam darah untuk mensuplai sel. Supply cell with glucose for respiration. Untuk pernapasan. Jika konsentrasi glukosa darah terlalu tinggi, sel-sel rusak karena kehilangan air melalui osmosis. Pankreas terus memantau tingkat glukosa dalam darah. Gimana cara kerja insulin? Langkah-langkah berikut menunjukkan perbedaan perubahan tubuh sebelum, selama, dan setelah makanan dimakan. Nah, nih. Ya, oke, kamu lihat ya, itu ada gambarnya. Sama. Konsumsi makanan yang kaya akan karbohidrat. Nah, kemudian high blood glucose concentration, maka konsentrasi glukosa darah tinggi. Pankreas melepaskan insulin. Ya, melepaskan insulin. Lebih banyak glukosa yang diserap dari darah oleh hati diubah menjadi glikogen dan dihembuskan. Konsentrasi normal glukosa dalam darah. Setelah pankreas itu mengeluarkan insulin, kemudian glukosanya diubah jadi glikogen, kemudian dikeluarkan kembali. Nah, yang sudah dikeluarkan kembali itu dalam bentuk sudah normal. Gimana kalau enggak ya, hati-hati. Karena untuk menjaga itu harus jaga baik-baik. Kemudian nah, ini dia. Ini adalah penyakit karena tidak produksi insulin secara cukup.
Oke, gejalanya. Gimana kalau gejalanya? Symptoms. Glukosa dalam urin. Konsentrasi glukosa darah itu sangat tinggi, sehingga sebagian disaring oleh ginjal dan masuk ke dalam urin. Saya, tubuh kita juga punya batas maksimal. Yang kedua, kadar glukosa darahnya tinggi, kemudian being thirsty, menjadi haus, kebutuhan untuk pergi ke toilet juga banyak, sering kencing. Terus kelesuan, merasa lelah, berenergi yang rendah. Walaupun kan katanya kalau misalnya kita itu harus banyak glukosa kan, biar katanya semakin semangat atau ada energi. Tapi sebenarnya enggak, kalau terlalu banyak itu ya tubuh kita nggak mampu. Karena tadi kan di saat orang insulinnya nggak produksi dengan baik atau mengalami gangguan, ya udah gula itu terlepas aja di darah. Kalau dibiarkan itu berbahaya. Diabetes, diabetes tipe 1, diabetes tipe 2. Lanjut, komplikasi. Jika terlalu banyak insulin yang disuntikan atau tidak cukup makanan yang dimakan secara teratur, konsentrasi glukosa darah bisa turun terlalu rendah dan serangan hipoglikemik atau hypo dapat terjadi dan mengakibatkan ketidaksadaran atau koma. Iya, memang salah satu cara kita mencukup insulin atau untuk orang ya yang kurang insulin itu disuntikan insulin. Tapi kalau misalnya itu yang terlalu banyak atau bahkan dia nggak cukup juga akan sama. Orang itu akan mengalami koma. Kayak jika konsentrasi glukosa darah tetap terlalu tinggi dalam jangka waktu yang lama, misalkan orang ini adalah penderita diabetes, lama tuh diabetesnya tidak terdiagnosa atau juga dia udah nggak terkontrol. Udah tahu dia diabetes tapi nggak menjaga. Nah itu bahaya efek sampingnya. Efek panjangnya gimana? Efek panjangnya pertama adanya kerusakan mata atau bisa terjadi buta, blindes. Yang kedua penyakit jantung. Ketiga pukulan, ini stroke. Yang keempat kerusakan ginjal. Ginjal itu sangat mahal harganya. Semua itu sangat mahal organ-organ manusia. Makanya dilarang keras ya untuk penjualan organ. Komplikasi ini disebabkan oleh konsentrasi glukosa darah yang tinggi di kapiler yang mensuplai daerah itu dari tubuh. Lanjut bagian 4. Hormon kita. Osmoregulasi, sebuah proses homeostatik yang mengontrol jumlah air dalam cairan tubuh, misalkan adalah darah, blood. Kontrol yang buruk dapat menyebabkan kerusakan osmotik sel-sel tubuh. Di sini ada gain water, ada loss water. Gain water itu minum, makan, pernapasan, butuhkan air. Kalau yang kehilangan air, itu penguapan di paru-paru, penguapan keringat, produksi urin atau feses. Akan mengeluarkan air. Jika dalam kondisi yang normal, jumlah air yang dibutuhkan juga akan seimbang dengan yang telah dikeluarkan. Jika kondisinya atau kondisinya berubah, osmoregulasi membawa volume kembali ke keseimbangan. Tingkat air dalam tubuh. Ini cuaca panas atau lagi olahraga atau minum lebih banyak dari biasanya. Tingkat air dalam tubuh, kalau dia yang pertama nih ya, pada saat di olahraga atau pada saat panas. Kehilangan lebih banyak air sebagai keringat. Kemudian lebih banyak air dalam tubuh. Minum. Terlalu banyak di sini more water in body. Terus yang kedua, osmoregulasi. Ginjal menghasilkan sejumlah kecil air urin yang pekat. Osmoregulasi membuat kita harus menambahkan air ke dalam tubuh.
Terus kalau minum lebih banyak dari biasanya, ginjal akan menghasilkan sejumlah besar urin yang encer. Dan banyak minum, yang karena memengaruhi. Kalau cuaca panas, yang dipengaruhi kita akan lebih banyak air yang ditahan, level air juga akan meningkat. Kita haus kan. Terus kalau misal minum yang lebih banyak dari biasanya, efeknya adalah akan mempengaruhi lebih banyak air yang hilang adalah level air yang berkurang. Artinya apa yang telah hilang, air yang kita keluarkan baik itu dari urin maupun feses, yaitu adalah level atau jumlah yang kita butuhkan kembali. Itu yang juga harus berkurang, harus imbang lah. Lanjut. Nah, ini dia. Ya. Hormon dan sistem ekskresi. Mana sih? Ginjal. Fungsi of the kidneys. Fungsi ginjal. Pertama, buang kotoran dari tubuh. Kedua, dia tuh punya fungsi osmoregulasi. Nah, ini ginjal nih. Ada aorta, ada korteks, medula, renal pelvis, renal artery, vena cava, renal vein, ureter, bladder, ada ureta. Bagaimana di kidneys itu bekerja? Cara kerja ginjal. Pertama, darah masuk ke ginjal melalui arteri renalis. Yang kedua, cairan dan banyak zat terlalu disaring di korteks. Ketiga, di medula, air dan beberapa zat diserap kembali ke dalam darah dengan cara yang terkendali sampai konsentrasi normal tercapai. Keempat, setiap air dan zat yang terlalu tadi tersisa masuk ke dalam urin yang terkumpul di pelvis ginjal. Selanjutnya, urin masuk ke ureter, urin disimpan di kantong kemih, dan urin akan dikeluarkan melalui ureta. Pada saat kamu mengeluarkan buang air kecil. ADH, antidiuretik hormon. Dia produksi air kembali ke dalam darah di medula adalah dikendalikan oleh hormon antidiuretik atau ADH. Di sini kita akan penjelasan ADH-nya. ADH diproduksi oleh bagian otak yang memonitor kadar air dalam darah. Kemudian dibawalah dalam darah ke organ targetnya yaitu si ginjal. Ketika otak mendeteksi kadar air yang lebih rendah dari normal atau dari biasanya, ADH diproduksi. Terus di medula, ADH menyebabkan lebih banyak air yang akan diserap kembali dari urin kembali ke dalam darah itu. Ini menghasilkan volume urin yang lebih pekat. Pekat itu yang lebih gelap warnanya. Dan mengembalikan kadar air darah ke normal. Ketika otak mendeteksi kadar air yang lebih tinggi dari normal, misalkan minumnya lebih ya, banyak minum, kurang atau tidak adanya ADH, yang diproduksi. Maksudnya gimana? Jadi ketika air itu lebih tinggi, ya berarti ADH-nya nggak diproduksi. Tapi kalau misalnya kadar air itu dinilai normal, maka ADH itu akan dikurangi jumlah produksinya. Lanjut di medula. Lebih sedikit air yang diserap kembali ke dalam tanah. Ini menghasilkan volume urin encer yang lebih besar dan mengembalikan kadar air adalah ke level normal. Ini ya. Lanjut yang bagian 6. Hormones in the plants. Nah, ini ada tumbuhan. Tumbuhan merespon rangsangan dengan lambat.
Ada bagian-bagiannya. Pertama, yang lambat itu adalah akar tumbuh ke arah air. Yang kedua, tunas tumbuh menjauh dari gravitasi. Ketiga, tunas tumbuh ke arah fototropisme cahaya. Bagaimana dengan fototropisme? Fototropisme yang pertama, tanaman merespon cahaya searah. Misalkan tanaman diambang jendela, maka dia akan tumbuh mendekati cahaya. Kedua, tunas. Tunas tanaman bengkok ke arah cahaya sama. Ketiga, keuntungan dari respon ini lebih banyak cahaya, maka lebih banyak fotosintesis. Kalau lebih banyak fotosintesis, maka akan lebih banyak pertumbuhan. More light, more photosynthesis, more growth. Lanjut, udah ya. Ini udah selesai. Lanjut nih kita bisa lihat fotonya, gambarnya dari ini. Cahaya datang dari satu sisi, light coming from one side. Ini using products, yaitu auxin yang dihasilkan oleh tanaman ya. Di sini more oxygen accumulated on seed side. Lebih banyak oksigen terakumulasi di sisi yang teduh. Lebih banyak tuh. Terus yang di sini ada keterangan, sel-sel yang di sisi yang tidak terasir tumbuh dengan panjang yang normal. Sedangkan yang kanan, sisi-sisi yang diarsir tumbuh menjadi lebih memanjang. Oke. Keterangannya apa? Ada 4 keterangan. Ujung pucuk peka terhadap cahaya dan menghasilkan auksin. Jika ujungnya tertutup heterotropisme, tidak akan terjadi. Nah, ini ujung tumbuhan nih, merangsang cahaya yang datang. Yang kedua, cahaya menyebabkan distribusi auksin yang tidak merata. Ia bergerak ke bawah dan terakumulasi pada sisi yang diarsir. Ketiga, auksin menyebabkan sel-sel di sisi yang diarsir memanjang lebih cepat dibandingkan yang enggak. Terkena pertumbuhan diferensial. Itu kita kenal dengan istilah itu. Yang keempat, batang menekuk ke arah cahaya. Ini sebagai bentuk karena dia tuh merespon cahaya mendekati. Yuk ke materi lain. Masih ada. Nah, tadi udah ini ya. Nah, biodiversity. Kita akan bahas yang paling pertama. Field work and competition. Nah, ini ada kata kunci. Pertama, keanekaragaman hayati, yaitu sebuah ukuran jumlah spesies yang berbeda pada suatu daerah. Makanya keanekaragaman hayati, jumlahnya banyak, beraneka ragam. Kemudian ada namanya populasi, yaitu jumlah organisme dari spesies yang sama yang hidup di suatu daerah. Selanjutnya ada habitat, itu tempat tinggal suatu populasi. Selanjutnya environment, ini adalah lingkungan. Maksudnya seperti lingkungan organisme. Lingkungan tempat organisme hidup, baik itu ada faktor-faktor abiotik maupun biotik yang mempengaruhi. Terus ada biotik. Nih faktor ada faktor biotik, ada faktor abiotik. Kalau abiotik tidak hidup, misalkan seperti suhu, sedangkan biotik yang hidup seperti predator. Community atau komunitas, beberapa populasi dari spesies yang berbeda yang hidup di habitat yang bersamaan. Secara together.
ecosystem in area where a community of organisms live and affected by a range of environment factor. Di sini ekosistem, area di mana komunitas organisme hidup dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan. Ini ekosistem kita. Masuk ke sampling. Sampling ini distribusi organisme. Ini jenis pertama. Sampling itu contohnya. Habitat dapat dipengaruhi oleh faktor fisik. Jadi jenis-jenis organisme yang hidup di daerah itu bisa dipengaruhi oleh faktor ini. Misalkan dari suhu atau cahaya. Terus ketika menyelidiki jumlah organisme sulit untuk mencakup area yang luas karena keterbatasan waktu. Luasnya lingkungan terkadang memakan waktu kan. Dan kita memeriksa atau kita menyelidiki ada tanaman apa aja yang hidup, terus kemudian hewan apa aja yang hidup, hewan juga macam-macam kan spesiesnya, gitu juga dengan tumbuhan dengan ciri dan karakteristik yang berbeda, sehingga waktu yang dibutuhkan mungkin bisa beberapa tahun. Terus untuk mengatasi hal ini, sejumlah bagian kecil dari yang area yang dari besar itu diselidiki dan diambil sampelnya. Salah satu caranya kita mengambil sampel, dengan beberapa aja diambil. Penting bahwa metode pengambilan sampel, yang pertama, metode itu bisa diandalkan, reliable, dan ada representatif, ada perwakilan. Maksudnya dapat diandalkan itu hasilnya itu mendekati kebenaran, yang dimana bisa dipercaya. Kalau perwakilan, jadi di mana sampel tersebut harus mampu mewakili dari asalnya atau dari populasi. Nggak perlu lagi kita harus mengambil sampel yang banyak kalau satu sampel aja udah bisa memberikan jawaban. Itu maksudnya. Collecting data atau mengumpulkan data. Metode ini tergantung pada organisme yang dijadikan sampel. Karena akan mengumpulkan sesuai sampel A, sampel B, dan C, dan sebagainya. Kuadrat atau bingkai persegi ini dapat digunakan jika organisme bergerak lambat atau tidak bergerak sama sekali. Dibatasi dengan persegi ini. Oke. Organisme yang ditemukan di dalam kuadrat dapat dihitung atau persentase tutupannya dapat diperkirakan. Persentase tutupan adalah persentase kuadrat yang dicakup oleh masing-masing spesies. Biasanya dibulatkan menjadi 10% yang terdekat. Namun jika persentase tutupan antara 1-5%, dibulatkan ke bawah menjadi 1% aja. Daun tuan persen. Ketika data semua kuadrat telah dikumpulkan, rata-rata untuk setiap spesies dapat dihitung. Kemudian ini memberikan gambaran tentang persentase tutupan organisme itu di seluruh area yang diselidiki. Terus bagian kedua. Oke. Use quadrat to investigate the habitat. Nah, ini adalah contoh kita menggunakan pengukuran itu. Di habitat. Gunakan kuadrat untuk menyelidiki kelimpahan tumbuhan dan atau hewan di suatu habitat. Prosedurnya, bagilah area yang akan diambil sampelnya ke dalam kisi-kisi menggunakan pita pengukur yang ditempatkan tegak lurus satu sama lain.
Jangan sembarangan. Jadi bagi-bagi aja dulu. Pertama dibagi dulu. Kedua, gunakan angka acak untuk menghasilkan koordinat ke dalam kisi untuk ditempatkan kuadrat. Tempatkan sebuah kuadrat pada setiap koordinatnya. Tepat pada koordinat yang telah ditentukan di awal. Kemudian hitung jumlah perkiraan persentase tutupan tiap spesies pada tiap kuadrat. Kelima, use the key to identity each species. Gunakan kunci untuk mengidentifikasi setiap spesies. Kasih kode. Catat hasil pada sebuah tabel. Hitung rata-rata setiap spesiesnya. Dot kuadrat L. Metode sabuk digunakan bila ada perubahan bertahap dari satu sisi habitat ke habitat lain, seperti perubahan cahaya di tepi luar hutan maupun di tengah hutan. Itu menggunakan bed transit. Pertama, perpanjang pita pengukur dari satu sisi habitat ke sisi lainnya, panjangin. Kemudian tempatkan sebuah kuadrat di 0 meter pada kasetnya. 3, hitung jumlah atau perkiraan persentase tutupan tiap spesies. Seperti biasa ya. Dan keempat, berikan kunci untuk identifikasi setiap spesiesnya. 5, catat hasil dalam sebuah tabel. 6, pindahkan kuadrat di sepanjang pita pengukur. 7, ulangi step tadi yang 3-5 secara berkala sepanjang pita mengukur. Sedangkan 8, lanjutkan sampai panjang penuh pita pengukur telah diambil sampelnya. Hitung tiap rata-rata setiap spesiesnya. Kemudian yang terakhir, diagram batang dapat dibuat untuk menunjukkan data yang diperoleh. Itu dia. Ada 2 kuadrat ya. Lanjutin lagi. Nah, ini dia. Faktor lingkungan. Lingkungan suatu organisme itu ada faktor abiotik dan biotik. Faktornya dapat mempengaruhi distribusi dalam mempengaruhi jenis dan persebaran. Kalau yang abiotik, yang gak hidup, kita akan bahas di sini. Faktor ini contoh yang biotik ya. Kalau yang abiotik nggak ada berarti. Oke, yang biotik. Tumbuhan dan hewan lain dapat mempengaruhi distribusi suatu organisme. Efek dari predator pada mangsanya adalah salah satu contoh. Jika jumlah predator itu tinggi, nanti jumlah mangsa akan berkurang. Contoh lain adalah persaingan untuk mendapatkan makanan. Jika tidak ada cukup makanan, kematian satu organisme mungkin aja bisa dapat terjadi. Banyaklah kalau di hutan kan binatang-binatangnya kayak gitu. Kalau terjadi krisis makanan, maka tidak akan segan dia memakan temannya atau kelompoknya sendiri. Terus faktor biotik jauh lebih sulit diukur dibandingkan abiotik. Karena dia bisa bergerak. Kalau abiotik kan enggak. Dia enggak mati. Nah, ini kompetisi. Persaingan antar hewan bisa terjadi. Mendapatkan apa? Pertama, jelas untuk mendapatkan makanan. Itu yang paling penting. Karena mereka lebih baik bertahan hidup dibandingkan mempertahankan kelompok. Kedua, air. Ini krisis air. Berantem, jarang temukan sih untuk krisis air. Kemudian untuk wilayah. Kemudian meters atau teman. Ini lebih ke itu sih.
lebih ke pasangan. Kayak dia untuk lawan jenisnya. Otomatis kan harus ribut dulu. Nah, ini persaingan antar tanaman itu biasanya untuk mendapatkan pertama cahaya. Tapi tanaman itu nggak berantem bedanya. Cuma bersaing aja. Kedua air, mineral, dan yang satu masih udara atau lingkungannya. Makanya tanaman itu ketika kita mau nanam jangan terlalu dempet. Karena kalau terlalu dempet itu akan mengurangi kualitas. Karena dia di dempet-dempet itu tuh bersaing untuk mendapatkan yang dia butuhkan. Saking dia nggak bisa bergeraknya, kalau tanaman kan nggak bisa bergerak. Jadi ya udah dia berantemnya di dalam tanah. Kalau udah seperti itu, tadi aku bilang kualitasnya berkurang, mungkin aja sulit untuk berbuah, atau mungkin aja akan mati salah satu karena kekurangan kebutuhannya. Persaingan untuk sumber daya ini dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Ini sih lebih ke manusia. Organisme telah beradaptasi dengan lingkungan masing-masing dan untuk setiap kompetisi untuk sumber dayanya. Di sini humans, maksudnya manusia, juga dapat mempengaruhi keseimbangan normal suatu ekosistem. Kompetisi mempengaruhi populasi organisme. Nah, ini ada kompetisi, contoh kompetisi. Apa namanya, tupai merah dan tupai abu-abu. Berkompetisi ya. Adanya di native to UK. Ini West Intrusive to North America. Kemudian, nah, lanjut aja. Oh, ini udah terakhir ya. Oke, kita akan bahas deh. Yang terakhir. Ada persaingan besar antara si tupai merah maupun tupai warna abu-abu. Dan populasi tupai abu-abu melebihi populasinya si merah. Di beberapa daerah sih, nggak semua. Ini terjadi karena beberapa alasan. Pertama, tupai abu-abu itu makannya lebih banyak dan dapat bertahan hidup di hutan campuran. Tapi tupai merah enggak, makannya sedikit dan dia hidup di tempat yang tertentu. Tupai abu-abu membawa penyakit yang fatal bagi tupai merah, sementara tupai abu-abu tetap tidak terpengaruh. Jadi dia menyebarkan, tapi dia tetap baik-baik aja. Akhirnya populasi merah terganggu, terjangkit penyakit tadi. Nah, lanjut di sini. Namun, tupai abu-abu lebih besar daripada tupai merah dan membutuhkan lebih banyak makanan untuk bertahan hidup. Tadi karena dia makannya banyak, maka badannya lebih gede dibandingkan si merah. Di daerah di mana bijinya kecil, misalkan hutan konifer, tupai abu-abu berjuang untuk mendapatkan makanan yang cukup dan tupai merah mendominasi. Berantem, berebut makanan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pertemuan kali ini. Saya cukupkan, semoga pertemuan ini dapat bermanfaat. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.